Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bumin Minarsi. Kali ini saya akan sharing pada teman-teman, terutama Bapak Ibu Kepala dan Guru MA se-Kabupaten Batang untuk persiapan akreditasi. Bagaimana persiapannya dan apa yang dilakukan dalam menghadapi akreditasi dengan instrumen yang baru, dan juga buat inspirasi pada SDMI, SMP MTS, SMA SMK, dan sekolah luar biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang sudah like, komen, subscribe, saya sampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, instrumen akreditasi satuan pendidikan sekarang yang kita kenal dengan IASP 2020 ada 4 komponen, yaitu mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, dan manajemen sekolah madrasah. IASP 2020 ini berbeda dengan instrumen akreditasi sebelumnya. Sekarang lebih diutamakan performan atau kinerja, bukan sekedar dokumen saja. Untuk dasar IASP 2020 adalah Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1005-P-2020 tentang kriteria dan perangkat akreditasi pendidikan dasar dan menengah. Nah, Bapak Ibu, sesi ini saya akan bahas komponen mutu guru, di mana ada 3 subkomponen, yaitu kompetensi guru, pengembangan profesi guru, dan inovasi dan kreativitas guru. Untuk jumlah butir inti, untuk semua jenjang ada 4 butir. Sedangkan butir kekhususan ada 2 pada SDMI, SMK, MAK. Untuk setiap butir ada 4 capaian kinerja bersifat kontinum, rangkaian kesatuan, mulai dari capaian kinerja level 4 yang lebih kompleks dan lebih lengkap dibandingkan dengan capaian kinerja level 3, level 2, ataupun level 1. Dengan demikian, untuk mencapai level 4 lebih sukar dibandingkan dengan untuk mencapai level 3, level 2, ataupun level 1. Bapak Ibu, mari kita cermati nomor 19 pada level 4. Ada beberapa kata kunci yang kuberi warna merah. Coba kita bandingkan dengan level 3, level 2, atau level 1. Level 4, guru mampu menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang berikutnya, mengoptimalkan lingkungan sekitar. Yang berikutnya, memanfaatkan TIK. Yang berikutnya, tahapan penyusunan RPP. Untuk level yang ketiga, menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua adalah mengoptimalkan pemanfaatan lingkungan. Yang berikutnya, tahapan penyusunan RPP. Berbeda pada kaitannya dengan memperhatikan hasil refleksi. Kalau yang nomor 4 itu memperhatikan hasil refleksi, nomor 3 tidak ada. Level kedua, menyusun RPP yang memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Di sini, siswa sebagai subjek, tapi kurang sistematis dalam penyusunan RPP. Level 1, guru menyusun RPP belum memfasilitasi seluruh siswa belajar aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk memahami secara detail, perlu melihat juknis, misalnya definisi RPP, pembelajaran kreatif dan inovatif, pengoptimalan lingkungan, dan pemanfaatan IT dalam pembelajaran, dan sebagainya. Untuk pembuktian kinerja butir 19 dengan dokumen dan wawancara.
Untuk semua dokumen seperti RPP, video, pembelajaran, penilaian, dan lain-lain biasanya diupload lebih dulu. Nah, untuk wawancara perlu dipelajari aspek dan indikator IASP apa saja yang diwawancarai. Respondennya pada siapa saja, perlu disiapkan bukti fisiknya. Redaksinya agar saat menjawab lancar, meyakinkan, dan saling menguatkan sesuai kinerja yang sudah dilakukan di sekolah atau madrasah. Misalnya, pemanfaatan TIK. Sudah pakai Zoom saat rapat masa pandemi, dan guru saat mengajar sudah memakai video pembelajaran, e-learning, dan lain-lain, sehingga sudah terbiasa bahkan jadi budaya. Bapak Ibu yang hormati, mari kita lanjutkan pada butir nomor 20, di mana guru melakukan evaluasi diri, refleksi, dan pengembangan kompetensi untuk perbaikan kinerja secara berkala. Sama seperti nomor 19, di mana kita perlu memahami benang merah pada masing-masing level. Level 4, level 3, level 2, level 1. Mari kita cermati yang garis merah. Guru melakukan evaluasi dan refleksi diri. Dan juga ada perbaikan kinerja secara berkelanjutan. Ini terlihat pada perbaikan mutu pembelajaran dan capaian kinerja hasil belajar siswa. Untuk level 3, guru melakukan perbaikan kinerja khususnya pembelajaran secara berkelanjutan dengan membuat jurnal reflektif dan catatan harian. Untuk level 2, guru sudah melakukan refleksi dan evaluasi diri untuk perbaikan kinerja dengan membuat catatan mengajar. Untuk level yang terakhir, level 1, guru tidak melakukan atau masih memerlukan bantuan dalam melaksanakan refleksi dan evaluasi diri. Untuk memahami masing-masing level, perlu dipelajari juknis, definisi evaluasi diri, refleksi diri, dan perbaikan kinerja secara berkala. Ada 2 responden, kepala atau wakil kepala, dan juga guru. Di sini ada aspek 3 dari mulai evaluasi kinerja dan refleksi diri, hasil evaluasi dan refleksi diri, dan juga perbaikan kinerja, mutu pembelajaran, dan capaian hasil pembelajaran secara berkelanjutan. Dari ABC ini akan digali nanti diwawancarai 2 responden tersebut. Begitu juga untuk nomor 21, di mana guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Kita balik sekarang, capaian kinerja level 1, di mana benang merahnya pada guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan berdasarkan inisiatif sekolah madrasah yang hasilnya belum berdampak pada mutu pembelajaran. Untuk level yang kedua, sudah ada peningkatan di mana guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas anjuran atau himbauan yang hasilnya berdampak terhadap mutu pembelajaran, dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar. Untuk level yang ketiga, ini sudah ada peningkatan lagi, di mana guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri dan hasilnya berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar. Dan tambahnya lagi, membagikan praktek baik kepada teman sejawat di sekolah atau madrasah.
Untuk level kinerja keempat, di mana sudah lengkap, guru melakukan pengembangan proses berkelanjutan atas inisiatif sendiri dan hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam bentuk kegiatan belajar, melalui diskusi antar teman sejawat, KKG, MGMP, atau sejenisnya, belajar daring, mengikuti diklat seminar, publikasi ilmiah dan karya inovatif, serta membagikan praktek baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah madrasah, baik secara lisan maupun tulisan melalui berbagai media. Ini yang bagus, nomor 4. Untuk pengembangan profesi berkelanjutan, perlu kita ketahui definisinya adalah upaya guru untuk meningkatkan karir dan profesinya yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan menggunakan berbagai cara dan wahana, misalnya diskusi antar teman sejawat, KKG MP, atau sejenisnya, melalui daring, mengikuti diklat, seminar, publikasi ilmiah, dan karya inovatif. Untuk pembuktian nomor 21, kita menggunakan yaitu dokumen dan wawancara. Untuk dokumen misalnya, aspek indikator kinerjanya ada nomor 1, yaitu tentang berbagai atau beragam kegiatan. KKG MGMP, diskusi seminar, publikasi ilmiah, karya inovasi. Untuk yang kedua, juga ada membagikan hasil pengembangan profesi di dalam dan di luar sekolah melalui konten YouTube dan juga berupa buku yang dipublikasikan. Untuk yang nomor 3, yaitu melakukan pengembangan profesi melalui beragam bentuk kegiatan, melalui KKG MGMP, juga diskusi seminar diklat, publikasi karya ilmiah, pembuatan karya inovasi. Nah, ini nanti sebagai respondennya adalah kepala sekolah dan wakil dan guru salah satu. Yang keempat, membagikan hasil pengembangan profesi, praktek baik kepada orang lain di dalam dan di luar sekolah melalui beragam media. Ada 2, pemakalah di seminar atau diskusi pelatihan baik luring maupun daring melalui konten YouTube. Yang kedua, buku, makalah, paper, artikel, panduan menulis, buku yang dipublikasikan. Itu nomor 21. Mari kita lanjutkan, yaitu butir nomor 22, di mana guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Di mana di sini sama dengan nomor sebelumnya, ada capaian kinerja 4 level. Level 4, level 3, level 2, level 1. Untuk level 4 yang kami beri garis merah, yaitu yang paling lengkap, di mana guru mengembangkan, memodifikasi strategi model, media, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif dan kreatif sesuai tujuan pembelajaran, serta menginspirasi teman sejawat dan atau dapat dipublikasikan oleh orang lain. Untuk level 3, sama, mengembangkan modifikasi strategi, model, metode, teknik, dan media pembelajaran inovatif kreatif sesuai tujuan pembelajaran saja. Untuk level yang paling yang di bawahnya yaitu 2, di mana guru mengembangkan strategi, model, metode, teknik, media pembelajaran tanpa adanya kaitan langsung dengan tujuan pembelajaran. Level yang paling bawah nomor 1 yaitu guru mengembangkan, memodifikasi strategi, model, media
metode teknik pembelajaran tidak mendorong tercapainya tujuan pembelajaran. Untuk nomor 22, pembuktiannya melalui 3 data observasi, wawancara, dan dokumen. Untuk observasi akan memantau proses pembelajaran, bagaimana implementasi strategi, model, metode, teknik pembelajaran yang beragam dan menantang sesuai dengan rancangan yang dikembangkan atau dimodifikasi sesuai dengan RPP. Penggunaannya media, bahan, alat, sumber pembelajarannya bagaimana, dan lain-lain sampai pemanfaatan IT. Kita lanjutkan dengan metode wawancara, di mana aspek dan indikator yang diwawancarai ada 3. Sedangkan respondennya juga ada 3, kepala atau wakil kepala, guru, dan siswa. Untuk yang pertama, perlu kita pahami yang saya beri garis merah, itu nanti diwawancarai tentang implementasi. Bagaimana pelaksanaan strategi, model, metode, teknik pembelajaran yang beragam dan menantang sesuai RPP. Yang B yaitu penggunaan media, bahan, alat, sumber. Sedangkan C pemanfaatnya IT. Untuk nomor 2 yaitu tentang penggunaan teknik bertanya, bagaimana jawaban siswa, bagaimana pembentukan kelompok belajar, bagaimana umpan balik atas pekerjaan siswa. Yang ketiga, ini tentang kegiatan diseminasi inovasi dan yang inovasi pembelajaran oleh guru. Untuk metode pengumpulan data telaah dokumen, ada aspek yang ditelaah dan indikator, di mana penggunaan strategi metode, yang kedua penggunaan media dan sumber, yang ketiga pemanfaatan IT. Demikianlah Bapak Ibu sharing saya terkait dengan akreditasi komponen mutu guru. Mudah-mudahan bermanfaat, sukses selalu, tetap semangat. Selanjutnya besok saya akan membahas komponen ISD 2020 yang lain. Untuk itu, bagi yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.